3 bulan Januari. Coba tes dulu Bang. Tes. Enggak usah teh. Halo, kasih. Halo. Cek. Coba. Tes. Selamat pagi. Ya, dibuka dulu anak mikrofonnya. Silakan di-on-kan, suaranya di-on-kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cek dulu ya. Mohon mikrofonnya dinyalakan dulu, di-on-kan dulu, dan kameranya juga kalau bisa dibuka dulu, supaya nanti ibu bisa ngecek apakah sudah terdengar dengan baik dan gambarnya sudah jelas. Ya. Tadi sudah kelihatan pada gambarnya dulu ya. Oke, nah dibuka dulu kameranya, kemudian suaranya juga mohon dibuka dulu, mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya, kalau misalkan ibu tanya nanti ibu harap semuanya menjawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar dengan Saya mana mana mas? Ada ya? Ayo. Alhamdulillah hari ini sudah hadir peserta kegiatan sangat di hari pertama tanggal 3 Mei 2021 untuk kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, kemudian 10 AKL 3, 11 AKL 1, 11 AKL 2 dan 11 AKL 3. Diharapkan yang belum masuk join gabung. Tolong diingatkan kembali kepada teman-temannya yang sudah bergabung di grupnya. Diingatkan kembali bahwa pekerjaan sangat untuk Zoom meeting kita pagi hari ini akan segera dimulai. Ya, jadi kalian hanya satu kali nih wajibnya diikutin Zoom, ya. Jadi diharapkan semuanya ikut berpartisipasi karena nanti harus ada pengisian di daftar hadir yang di dalamnya juga itu ada isian tentang materi apa yang disampaikan hari ini, ya. Jadi diharapkan semuanya siswa mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan bersabar. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10.15, mari kita buka saja kegiatan pembukaan acara Smartren 11 di tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi bahwa hari ini kita bisa bersama meskipun dengan jarak jauh ya, dengan online dalam kegiatan pembukaan Smartren 11 yang kali ini dengan tema Ramadan Hemat, Ramadan Berkah, Pengawalan Ibadah, ya. Mudah-mudahan kegiatan Smartren yang insya Allah akan diselenggarakan selama pekan ini dari tanggal 5 Mei 2021 sampai 3 Mei 2021 sampai 7 Mei 2021 berjalan dengan lancar, ya. Baiklah, adapun susunan acara pada pagi hari ini antara lain yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga paparan dari ketua pelaksana, keempat sambutan dan sekaligus pembukaan kegiatan Smartren 11 yang insya Allah akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala SMKN 11 Bandung dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama untuk membuka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
yang insya Allah akan dibawakan oleh saudari Vera Rizkyani kelas 11 ATKP 2 dengan terjemahan akan dibacakan oleh Cica Fitriani kelas 11 ATKP 2. Padanya kami silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza jatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimunah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق منضود Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkanlah sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan di golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengarkan ucapan salah. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun putih. Assalamualaikum. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Takbir. Takbir. Ada saudari Vera yang kelas 11 OTKP 2 dan Cak Fitriani kelas 11 OTKP 2. Ya. Berikutnya kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu paparan dari Ketua Pelaksana kegiatan pesantren 11
pada tahun ajaran 2020-2021 kepada Pak Marwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang hormat Ibu Kepala yang saya hormati Bapak Ibu dan yang tidak lupa saya khususnya yang hadir pada kegiatan sangat. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan sekaligus pemaparan teknis untuk bisa berjalannya kegiatan Semakren 11. Yang pertama untuk nama kegiatan Semakren 11 tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tahun ajaran 2020-2021. Untuk tema kali ini untuk tanggal adalah Ramadan Hebat, Ramadan Berkah, Penuh Amalan Ibadah, yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 3 sampai 7 Mei 2021 dengan peserta sebanyak 1.022 siswa kelas 10 kelas 11 muslim, dan untuk 23 non-muslim itu diagendakan untuk kajian dengan guru agama terkait. Adapun tujuan dari kegiatan sangat Semakren 11 ini, yang pertama sebagai upaya untuk peningkatan keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong atau memotivasi juga untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Yang ketiga, upaya peningkatan karakter siswa dengan memberi acuan kepada siswa dalam pembiasaan amal ibadah untuk mengisi Ramadan. Yang keempat, tujuannya adalah menumbuhkan karakter siswa untuk empati, peduli, dan berbagi kepada sesama. Adapun agenda kegiatan yang direncanakan dalam Semakren 11, yang pertama adalah pembiasaan amal ibadah pada bulan Ramadan. Nanti yang kedua adalah disusul dengan pengisian agenda kegiatan Ramadan digital. Yang perlu kita pahami bersama, perhitungan tanggal itu menggunakan acuan Hijriah yang dimulai dari maghrib dari kemarin sampai maghrib hari ini. Jadi jam 6 sampai jam 6 lagi, bukan seperti Masehi yang 12 ke 12. Terus agenda yang ketiga itu kajian literasi digital dengan materi kajian keagamaan dan hubungan konseling, yang setiap hari akan disajikan 2 materi digital untuk bahan literasi. Yang keempat adalah kajian secara langsung melalui Zoom meeting dan siaran YouTube atau Instagram. Itu akan dilaksanakan dari jam 10 sampai selesai dengan jadwal terlatih. Artinya untuk penjadwalan wajib bagi 6 kelas, tapi bagi kelas lain sifatnya sunnah. Bukan berarti tidak boleh bergabung, maka silakan bergabung. Untuk anak-anakku hari ini bergabung, untuk hari besok, hari berikutnya silakan. Konteksnya adalah pengajian atau taklim. Catatan yang perlu kita perhatikan bersama, bagi anak-anakku yang kelas 11, posisinya lagi sedang PKL atau praktik, Anda tetap bagian dari peserta Semakren 11. Anda harus membiasakan dengan amalan-amalan ibadah Ramadan dengan segala konsekuensinya, dan Anda juga diminta untuk mengisi fitri secara teratur selama 5 hari. Dan apabila berbenturan dengan jadwal tidak memungkinkan untuk Zoom meeting harian jam 10, Anda bisa akses melalui YouTube atau IG hari-hari berikutnya atau kesempatan yang lain. Sehingga ini tidak mengganggu aktivitas PKL secara langsung. Harapan terakhir, semoga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada anakku, ayo kita isi bulan Ramadan dengan perjuangan, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk menyiapkan bekal dengan ketaatan yang benar dan ketakwaan. Ramadan hebat,
Ramadan berkah penuh amalan ibadah. Bila terlihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tentang kegiatan pada Ibu nama Pak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman manajemen khususnya di bidang kesiswaan ya, dan juga MGMPPAI. Yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai, anak-anakku sekalian, kelas 10 dan 11 ya, khususnya siswa SMK Negeri 11 Bandung. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, semangat untuk bisa melakukan satu kegiatan yang luar biasa ya, yaitu untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan daripada kita semuanya dalam rangka bulan yang penuh berkah ya. Di bulan Ramadan ini ya, kita diberikan kekuatan, bahkan sekarang adalah sudah menginjak hari ke-21 ya, yang mana ini bisa kita lakukan sebagai satu kegiatan biar kita diberikan magfirah, berkah ya, cari ya, kalau istilahnya itikaf ya, kalian bisa itikaf di rumah dengan melaksanakan pesantren kilat ya, yang diusung temanya Smartren di 11 adalah bagaimana kita menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan atau menjadikan anak-anak ibu itu memiliki akhlak yang mulia. Anak-anakku sekalian, kalau di jadwal tadi Pak Parwanto sudah menyampaikan bahwa kegiatan Smartren ini dimulai hari ini ya, Senin sampai dengan hari Jumat ya, tanggal 7. Nanti kegiatan-kegiatannya Ibu harapkan bisa kalian lakukan ya, karena semua kegiatan berbasis digital atau daring ya. Nanti tugas-tugasnya itu bisa harus dilaksanakan ya, diselesaikan, karena ini nanti berkaitan dengan nilai pelajaran PAI ya. Nah, berlombalah kalian untuk bisa mendapatkan nilai yang baik dan juga nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi selamat melaksanakan pesantren kilat ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah kondisi yang istimewa. Kalian melaksanakan pesantren kilat ada di rumah masing-masing. Ya, itu salah satu nilai. Kalian bisa melaksanakannya di rumah dengan saudara, dengan orang tua ya. Karena di dalam agama keluarga itu adalah nomor utama. Ya. Jadikan ya kegiatan ini, tugas-tugasnya sebagai bekal kalian nanti pada saat kalian sudah hidup di masyarakat ataupun sekarang diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salah satu contoh, misalnya kalian itu membaca ayat suci Al-Quran. Sudah target begitu menjelang Idul Fitri,
khatam Al-Quran. Itu menjadikan salah satu kegiatan yang istimewa dan penilaian yang luar biasa. Karena membaca Al-Quran dengan tartilah yang benar, itu adalah satu kewajiban kita. Ya. Nanti didukung oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama Islam, ya, Bu Titin dan yang lainnya. Ya. Mohon nanti tugas-tugasnya bisa dilakukan atau diserahkan ke panitia, dan saya ingin melihat hasil karya dari anak-anak SMK 11 dalam kegiatan pesantren kilat. Baik anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu panitia, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren kilat atau Smatren 11 saya resmi buka. Mudah-mudahan kegiatan selama seminggu ini atau sepekan ini bisa memberikan nilai dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rangkaian acara kegiatan pembukaan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akan dilanjutkan ke materi yang pertama yang alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Usman yang insya Allah akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku mohon disimak dengan baik dan diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir di Zoom sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas, ya. Mohon diisi semuanya dengan lengkap, ya. Dan yang pastinya di poin terakhir ada materinya. Nah, kalian bisa mengenai kuota materi apa? Pani Pak Parwanto. Bentar. Izin ya, izin lab. Assalamualaikum. Kita pagi hari ini. Ya, baiklah anak-anakku, lanjut saja ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Usman. Pak Usman, waktu dan tempat kami persilakan. Bentar tunggu. Sip. Yang kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina fari. Ya di sini. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina fari. Dalil Quran wa hafizil lisan wa mu'minul jihan wa sawmi fi Ramadan.
Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi hidayah, inayah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam sebuah hadis yang telah disabdakan oleh baginda Kanjeng Nabi bahwa dulu kepada Ibnu Mas'ud. Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin dulu suka saatan fi majlisil ilmi katama suqalaman wala taktubu harfan khairin min al firqabati. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu sesaat tanpa memegang pulpen, tanpa memegang buku, maka itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Mudah-mudahan keadaan kita di sini jauh, walaupun ada yang jauh dari hadapan Pak Usman, ada yang di rumah, mungkin ada yang di mana tidak ketahuan, mau sambil nyumput juga boleh gitu. Berdua di rumah, berdua dengan orang tuanya, dengan adik kakaknya, berjamaah dipersilakan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam sebuah sabda baginda Kanjeng Nabi bahwa kita di majelis ilmu sesaat itu pahalanya jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Di dalam sebuah keterangan juga baginda Rasulullah bersabda bahwa duduk kita di majelis ilmu di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan ibadah setahun. Nah, itu kelebihan mencari ilmu di bulan Ramadan. Nah, sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh tabi'in-tabi'innya, pengikutnya sampai akhir zaman. Wabil khusus kita yang daring, yang luring, seluruh umatnya baginda Kanjeng Nabi senantiasa bisa mencontoh, mentauladani jejak langkah baginda Rasulullah sehingga nanti kita di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu kepala sekolah yang Pak Usman hormati, seluruh rekan-rekan guru agama di SMK Negeri 11 yang Pak Usman hormati, seluruh para guru, seluruh keluarga besar SMK Negeri 11 yang Pak Usman hormati, yang hadir, yang tidak hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam keberkahan Allah. Ibadah kita wabil khusus hari ini kita masuk tanggal 21 yaitu malam tadi, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita, amal soleh kita dicatat dan dibalas oleh Allah, diterima oleh Allah menjadi satu amal soleh bagi kita yang menjadikan wasilah kita semuanya bisa berkumpul bersama lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi yang akan Pak Usman sampaikan pada siang hari ini yaitu materinya judulnya orang-orang yang dirindukan surga. Ibu bapak yang hadir maupun yang goib yang tidak hadir, apa mau dirindukan surga? Tidak? Nah, kalau mau dirindukan surga, sebagaimana tadi Pak Usman sampaikan di dalam pembukaan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ina fari. Jadi kalau bahasa Jawa, kalau bahasa pesantren Jawa itu al-jannatu utawi swarga iku mustaqatun bronto ila arba'ina fari maring papat petang kelompok. Jadi surga itu merindukan, sangat merindukan 4 golongan atau 4 macam manusia. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir itu bisa termasuk salah satu dari keempat orang yang dirindukan oleh surga itu. Nah, yang pertama yaitu adalah talil Quran. Yang pertama yaitu orang-orang yang rajin gemar membaca kitab suci Al-Quran, membaca wahyu Allah, membaca kalamullah. Jadi kita punya Quran di rumah bukan sebagai pajangan. Quran banyak di rumah disimpan di lemari, dibaca dalam bulan Ramadan. Nah,
Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, minimal sehari kalau bisa ya 1 juz, setengah juz, atau silahkan. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Allah itu mencintai suatu amalan yang amalan tersebut kontinu atau terus-menerus walaupun sedikit. Jadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah itu amalan tersebut bersifat kontinu walaupun sedikit. Nah, kita usahakan setiap hari kita mampu untuk mengkontinukan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran walaupun cek paribasa cek bahasa Sunda najan sahut ayat atau sahut huruf. Nah, tapi biar gue orang sapoe baca Quran terus merasa ayat kacida. Ayo nonton sinetron sajam tua, nonton TV 2 jam tua, 3 jam tua, nah dibaca Quran 5 menit 10 menit getek jujur. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita belajar. Mudah-mudahan walaupun sekarang kalau hitung-hitungan matematik lah, hitung-hitungan matematik, kita umpamanya setiap habis sholat membaca Al-Quran 2 lembar. 2 lembar itu kalau untuk tingkatan pemula sekitar 10 menit atau 15 menit. Kalau 15 menit berarti kalau 5 kali sholat kita memiliki waktu 75 menit. Nah, itu dapat 1 juz. 75 menit paling kan 1 jam lebih sedikit. Tapi kalau kita umpamanya main atau nonton TV saja kan tidak terasa. Nah, mudah-mudahan dengan kita rajin membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, kita ada di rumah, kita ada di sekolah, apalagi sekarang musim pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk banyak berdiam diri di rumah. Jadi tidak banyak main-main di luar. Nah, coba waktu yang disediakan oleh yang ada pada kita dimanfaatkan untuk menghatamkan Al-Quran jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi. Kalau kita umpamanya memanfaatkan waktu yang luang di rumah sekarang daripada banyak main game, boleh main game silahkan. Anak-anak silahkan main game, tapi jangan sampai kita banyak main game lupa membaca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan yang banyak, insya Allah sekarang itu di musim pandemi itu kita banyak banget waktu untuk di rumah. Nah, makanya ini salah satu cara kita agar kita bisa termasuk ke dalam satu golongan yang dirindukan surga. Kita gunakan waktu yang banyak di rumah ini untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau kita masih sibuk juga umpamanya, masih sibuk juga di luar. Kalian contohnya umpamanya nanti pas KBM masuk ya ke sekolah bawa Quran, di sekolah juga kan di awal dikasih kesempatan untuk membaca Al-Quran. Mungkin pas istirahat nyempatin waktu habis sholat 5 menit atau 10 menit untuk membaca Al-Quran. Nanti pulang di rumah juga kasih kesempatan atau harus ada kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga yaitu orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Terus Al-Quran sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Nah itu ayat bawah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, bahwa kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadi suatu obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah itu salah satunya untuk menjadi obat atau menjadi sifat penawar bagi orang-orang yang beriman dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya masih ingat mungkin kalau kayak di kampung atau di daerah-daerah pesantren, kalau orang tetangganya sakit itu datang ke kiai, itu bawa air, terus airnya itu kan yang dibacakan oleh kiainya atau oleh ajengannya itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, makanya itu salah satu bentuknya. Nah, kita sekarang bisa membaca Al-Quran secara langsung
dengan penuh kehusuan. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran itu diniatkan, ya Allah, dengan wasilah saya membaca Al-Quran ini, sembuhkanlah penyakit saya, kabulkanlah cita-cita saya. Nah, itu harus ada di dalam hati kita. Begitu kita mau membaca Al-Quran ataupun setelah membaca Al-Quran, kita niatkan bacaan Al-Quran itu untuk hajat dan maksud tujuan kita. Itu menjadi wasilah atau perantara cita-cita yang kita inginkan atau penyakit yang kita derita itu bisa menjadi sembuh, dan insya Allah cita-citanya akan terkabulkan. Nah, itu. Terus juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Yang atas. Ini. Nah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ini di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk dzikrullah atau mengingat kepada Allah. Nah, kalau hati kita ingin menjadi tentram, tenang, salah satu fasilitasnya, salah satu caranya agar hati ini menjadi tenang yaitu dengan rajin membaca Al-Quran. Jadi kalian yang galau-galau baru masuk SMK Negeri 11 sudah galau, umpamanya bingung. Nah, itu harus memperbanyak Al-Quran. Sekarang yang kelas 12 juga menghadapi galau. Umpamanya galau udah ujian sekolah, udah dari SMK 11 mau kemana, mau ke KUA, mau kuliah. Jadi mudah-mudahan nanti kalian begitu keluar dari sini, kalau rajin membaca Al-Quran, itu diberikan ketenangan oleh Allah. Apa pilihannya, mau kuliah atau mau kerja atau mau bagaimana. Nah, itu insya Allah akan membimbing kita, akan membawa kita kepada jalan yang lebih baik, yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, itu. Jadi kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Itu jaminan dari Allah. Kalau jaminan dari Allah itu harus yakin pasti. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran, apalagi sampai diresapi maknanya, tafsirnya dibuka, terjemahnya dibuka, kita kaji Al-Quran itu. Nah, itu jauh akan lebih dasar. Yang akan kita terima bukan hanya ketenangan, tapi juga ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran itu adalah salah satu gudang daripada ilmu pengetahuan. Itu. Nah, makanya kita harus semakin rajin membaca Al-Quran, semakin gemar membaca Al-Quran, tanamkan di dalam hati. Niatkan dari sekarang. Kalau umpamanya kalian semuanya sekarang belum rajin membaca Al-Quran, niatkan, ya Allah, mulai sekarang saya akan rajin membaca Al-Quran. Nah, minta tolong kepada Allah, minta dikuatkan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang gemar dan rajin membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan surga yaitu wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang pandai menjaga lidahnya atau lisannya. Orang-orang yang pandai menjaga lidahnya atau lisannya. Yang kedua, nah, mereka ini salah satu golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang pandai menjaga lidahnya, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah mencerca atau mencaci maki orang lain. Kalau orang lain ada hilaf, ada kesalahan, dengan mudahnya kita maafkan. Nah, mereka-mereka itulah yang akan dirindukan oleh surga. Nah, di dalam sebuah kisah, yaitu suatu waktu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Dikata para sahabat, keislaman bagaimana yang utama wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab, orang-orang yang perkataan dan perbuatannya menjadikan orang Islam lainnya selamat dari gangguannya. Nah, itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita, ucapan kita, dan perbuatan kita, agar orang lain itu selamat dari ucapan dan perbuatan kita, maka itu adalah di dalam hadis termasuk salah satu orang Islam yang paling utama. Nah, di dalam hadis yang lain juga
disabdakan oleh baginda Kanjeng Nabi, di antara sifat orang mukmin adalah menjaga lisannya dan dalam membahas aib seseorang dan menghindari perkataan yang kotor. Jadi kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang keji seperti membicarakan orang, kekurangan orang, atau aibnya orang lain. Itu tidak akan kita bicarakan, apalagi sampai dibahas di mana-mana. Nah, itu salah satu orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya dari membicarakan aib orang lain. Ini ada di dalam hadis At-Tirmidzi. Selanjutnya, nah, jadi di dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah bersabda, jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik diam, maka berkatalah dengan baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita tidak mampu berkata dengan baik, maka jauh lebih baik diam bagi kita. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Kalau tidak mampu berkata dengan baik, kalau tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Itu di dalam sebuah hadis. Di dalam hadis yang di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Furqan juga dijelaskan wa idamaru billahi maru kiroma. Nah, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya dari ayat ini, jadi kalau kita mendengarkan ada orang sedang menggibah orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, bukannya kita ikut nimbrung, malah kita memporin, tapi biarkan aja, kita jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok atau golongan tersebut untuk bergabung membicarakan aib atau keburukan orang lain. Nah, itu. Jadi itu selanjutnya. Nah, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, dari mencaci maki, menghujat. Saat ini ada sebagian orang yang sering menghina, mencaci maki, dan menyebarkan ujaran kebencian, tidak peduli apa yang diucapkannya, asalkan tujuannya tercapai. Nah, di dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali mengemukakan 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak yang akan menyebabkan hati menjadi kasar. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah bersabda, itu. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga yaitu wahud imil jian, yaitu orang-orang yang rajin atau orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan atau orang-orang yang membutuhkan makanan. Jadi yang ketiga wahud imil jian. Maka kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan atau kelebihan dari harta, kelebihan dari makanan, mungkin itu bisa dibagikan kepada saudara kita, tetangga kita, dan yang lainnya. Di atas sekarang, apalagi sekarang musim pandemi, kita banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang-orang yang menderita berbagai kekurangan baik dari sisi keuangan dan yang lainnya. Maka alangkah baiknya kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa berbagi dengan orang lain. Maka kalau kita belajar untuk memberi kepada orang lain, memberi makanan, memberi pakaian dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Nah, jadi saat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi mewabahnya pandemi corona.
banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Nah, sudah seharusnya kita saling membantu mereka yang saat ini dalam kesusahan. Ingatlah, memberi makan termasuk amal sosial yang mulia. Allah akan membalas kebaikan yang sudah kita lakukan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapapun mukmin yang memberikan makan kepada mukmin yang lainnya karena kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Nah, siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Nah, siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya pakaian dari perhiasan surga. Ini di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu yang golongan yang ketiga, yaitu yang dirindukan surga adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan atau yang membutuhkan makanan. Golongan yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga, yaitu wasoimi fi Ramadan. Yang keempat yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang sudah sekian banyak kita lakukan, kita sering berpuasa, mungkin dari sejak kecil kita semuanya sudah belajar puasa Ramadan, mungkin dari usia 3 tahun, dari 4 tahun, 5 tahun, sejak SD itu kita sudah terbiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui dan Ramadan sekarang ini itu menjadi perantara bahwa kita semuanya termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Al-Ghazali membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khusus. Jadi kalau puasa umum itu tingkatan puasa orang awam atau orang biasa. Nah, jadi itu sebagaimana di dalam fikih. Jadi puasa itu menahan diri dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini puasa umum. Jadi puasa umum itu puasa yang banyak dilakukan oleh seluruh umat manusia. Kita semuanya bisa. Nah, kita masuk nanti tingkatan kemana? Nah, kira-kira yang akan dirindukan surga ini tingkatan yang mana? Yang pertama yaitu puasa umum. Itu gambarannya seperti tadi. Jadi orang yang hanya bisa menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa saja. Jadi makan, minum, atau hubungan suami istri. Nah, itu bisa menahan dari pagi dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, yang kedua menurut Imam Al-Ghazali yaitu puasa khusus. Nah, puasa khusus ini kata lainnya puasa istimewa. Nah, puasa istimewa itu tingkatannya para sholihin, orang-orang soleh. Nah, ini selain dia melaksanakan puasa tingkatan orang umum, nah, puasa khusus adalah puasanya orang yang bisa menahan dirinya atau nafsunya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi atau membatalkan nilai puasa. Gitu. Jadi orang-orang yang bisa menjaga diri dari perkara yang bisa mengurangi nilai puasa itu termasuk puasa khusus. Nah, yang bisa mengurangi nilai puasa diantaranya yaitu al-kidbu. Jadi berkata bohong itu bisa mengurangi nilai puasa. Jadi kalaupun secara fikih kita berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi dari sisi nilai itu mengurangi nilai puasa. Itu. Terus juga an-namimah yaitu mengadu domba. Nah, mengadu domba juga secara fikih tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa mengurangi nilai-nilai puasa. Nah, yang ketiga yaitu ghibah. Nah, ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Nah, itu namimah, ghibah, al-kidbu,
terus juga bersumpah palsu. Itu juga bisa mengurangi nilai-nilai puasa. Nah, itu diantaranya hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa. Nah, berarti kalau puasanya orang yang tingkatan kedua, yaitu tingkatan khusus, itu bisa menjaga dirinya, anggota tubuhnya, dari segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai puasa itu. Jadi matanya, kakinya, seluruhnya itu bisa dijaga dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Nah, makanya kita semakin sering berpuasa, dari sejak kecil kita berpuasa. Kalau masih kecil mungkin kita masuk tingkatan puasa orang awam, puasa umum. Nah, kalau kita sudah gede seperti ini, masa kita masih di tingkatan pertama? Mari kita tingkatkan nilai puasa kita menjadi tingkatan yang kedua, apalagi sampai yang ketiga nanti. Nah, itu ya. Jadi yang kedua ini, selama kita berpuasa, maka kita harus pandai menjaga seluruh anggota fisik kita, anggota tubuh kita, panca indera kita dari segala sesuatu yang mengurangi nilai puasa itu. Jadi perkataan kotor, perkataan dusta, mengadu domba, menggibah, menggunjing, dan yang lainnya. Makan juga jangan terlalu banyak. Jadi jangan umpamanya kita puasa dari pagi sampai sore, pas buka segala dimasukin, kolak, cendol, segala dimasukin, itu sama aja itu dengan balas dendam. Nah, kita jangan sampai seperti itu, walaupun secara fikih boleh gitu, tapi jangan sampai kita balas dendam. Nah, itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga yaitu puasanya khusus atau puasa yang sangat istimewa ini. Jadi yang ketiga itu puasa yang sangat istimewa. Nah, puasa yang sangat istimewa ini yaitu puasanya dilaksanakan dengan baik, masuk ke tingkatan yang kedua, dan yang ketiganya berarti di samping tadi yang kedua bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya, panca inderanya dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa tersebut. Nah, puasa yang ketiga ini itu hatinya senantiasa hanya terikat kepada Allah. Jadi selama dia melaksanakan puasa, sama sekali tidak terbersih di hatinya masalah duniawi. Makanya kalau di dalam ilmu tasawuf, kalau tingkatan yang ketiga ini, andai kata di dalam hatinya membingungkan, aduh orang kumaha lebaran saya buka baju lebaran, berarti itu tingkatan yang ketiga itu udah batal. Kenapa? Karena di tingkatan puasa khusus ini hatinya hanya satu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah saja dari puasanya yang dilakukan. Jadi seluruhnya dia lakukan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, makanya puasanya orang khusus itu sama sekali tidak sedih, tidak bingung, tidak susah, mau buka sama apa saja. Lebaran kayak parigasana ayat baju ke ayat baju itu masalah. Ayeuna lebaran pakai baju baru ya alhamdulillah, lebaran pakai baju baru ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, oke itu kembali masih bisa berpuasa nih. Itu. Tapi kalau tingkatan puasa orang awam kan, coba kebanyakan kan tingkatan puasa itu tadi. Sekarang mau lebaran, ramainya bukan di masjid, tapi malah di pasar, di mall, di supermarket, di Jogja, di mana-mana itu di Ramayana. Pinung, nah masih jadi kosong. Nah, ya kita jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa berbeda daripada pada umumnya orang. Jadi kita harus menjadi orang istimewa. Nah, menjadi orang istimewa itu tidak mudah, memerlukan yaitu mujahadatun nafsi. Harus melawan hawa nafsu itu. Jadi kita bisa masuk ke tingkatan puasa khusus, puasa yang sangat istimewa kalau kita bisa mujahadatun nafsi. Kita perangi seluruh hawa nafsu keduniawian di bulan Ramadan ini. Kita buka, nggak usah mikirin, aduh bukan mikirin naon, sahur lamun jadi enak malah ke jalan ke sahur, tak langsung pikir itu. Nah itu. Seharusnya secara ekonomi bulan Ramadan itu kita seharusnya lebih irit, bukan malah lebih boros. Tapi dalam kenyataan umumnya bulan Ramadan itu malah bulan pemborosan kan. So, bulan Ramadan masa lagi dibully, gitu. Jadi bulan Ramadan, kalau bulan biasa orang itu umpamanya biaya hidupnya 1 juta. Di bulan Ramadan itu bisa sampai 3 juta. Kan kebalik itu. Nah itu. Ya, padahal secara ekonomi harusnya masuk bulan Ramadan itu
Kalau biasanya di bulan biasa 1 juta, masuk Ramadan harusnya bisa 500.000. Harusnya itu. Nah itu. Tapi dalam kenyataan umumnya malah terbalik. Nah kenapa? Karena kita di puasa di bulan Ramadan belum masuk ke tingkatan khusus. Gitu. Kalau kita sudah masuk ke tingkatan khusus, itu kan tingkatannya muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak mikirin puasa buka naon, tidak mikirin ke lebaran pakai naon itu. Udah yang penting mah bisa beribadah khusyuk kepada Allah. Nah itu. Nah, mungkin itu gambaran yang keempat orang yang dirindukan surga. Nah, apakah tingkatan puasa umum, apakah tingkatan puasa khusus, atau tingkatan khusus yang dirindukan surga? Itu kalian semuanya bisa menilai sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Usman sampaikan, apa yang sudah Pak Usman paparkan ini menjadi bekal bagi kalian semua, bagi kita semua, untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Jadi kita jangan sampai mengeluh kepada orang tua kita di bulan Ramadan ini, umpamanya orang tuanya belum bisa membelikan baju untuk lebaran. Jangan sampai, ma, mencan dibelikan baju lebaran yang bisa nggak 20 biji. Jangan sampai seperti itu. Nah, tadi ini kata Pak Usman. Jadi kita belajar, jangan sampai kita itu tingkatannya cuma di puasa umum saja. Nah, tingkatkan ke yang kedua atau apalagi yang ketiga. Itu kita bisa beribadah, berpuasa dengan tenang, dengan semangat juga itu sudah alhamdulillah. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semuanya, bagi kalian semuanya, menjadi amal baik bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi perantara kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Pak Usman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apalagi sekarang pas di hari Lailatul Qadar, yaitu hari-hari ganjil sekarang, mudah-mudahan tadi malam kita semuanya melaksanakan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan seluruh amal baik, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nasiril hamdulillah wa alladhi wasalatul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tubayyana bihi min sayyi'ati wa nabiyina ta'ala wa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tasbihana wa tabi'ana wa khusyana wa taqsana wa la tadri biha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna bainaka khairin nasirin wa fahana bainaka khairul hadiin wa kullana bainaka khairul mudirin wa rahmana bainaka khairul rahimin wa rizqna bainaka khairul raziqin. Wahidina wa najina minal qawmi dzalimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal wabala wal fahsya wal munkar was su'i wal mukhtalifat wa syadari dawamihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha Indonesia wa sallallahu alaihi wa sallam innaka la tuhibbul mudir. Allahumma inna nasta'udzubika imanana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina fa'fad wa innaka la tuhibbul mudir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan menjadi amal baik bagi kita semuanya dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah menjadi amal soleh kita semuanya.
Amin ya Rabbal Alamin. Maaf. Ayo kalam di masyarakat mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Usman yang alhamdulillah pada hari ini sudah mendapatkan materi ya. Anak-anakku, ibu ucapkan terima kasih juga telah bergabung di ilmu kita pada pagi hari ini. Semoga berkah dan barokah untuk kita semua ya. Amin. Dan acara ini masih berlanjut untuk kelas yang lainnya. Zoom-nya akan dilaksanakan seperti biasa pukul 10 ya. Bagi kalian juga yang mau ikut gabungan itu silakan ya. Yang ada waktu ada kesempatan mendengarkan materi dari Bapak Ibu Guru dan Pimpinan GMPI, silakan bergabung ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada anak-anakku kelas 10 ya. Kelas 11. Kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, 10 AKL 3, 11 AKL 1, 11 AKL 2, 11 AKL 3 ya. Begitu saja. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang benar. Ibu sebagai pembawa acara pada acara hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih telah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Doa kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan tetap mengikuti kegiatan sangat ini. Tidak lupa untuk mengisi link daftar hadir buku agenda Ramadan setiap harinya dan menyimak 2 materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Wali kelas yang sudah di-share di video Wali kelas ya. Itu saja. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.